Bayangkan kamu adalah CFO di salah satu perusahaan manufacturer di Indonesia yang mengekspor produknya ke United States. Awalnya semua aman, terkendali, sampai tiba-tiba muncul trade war akibat tarif Trump yang menaikkan tarif impor secara besar-besaran. Nah, ini tentunya menyebabkan biaya ekspor melonjak, margin keuntungan menyusut, dan seluruh perencanaan keuangan yang sudah disusun menjadi berantakan. Situasi seperti ini merupakan salah satu kondisi yang menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan derivatif serta strategi lindung nilai atau hedging dalam manajemen keuangan suatu bisnis. Sebenarnya apa sih derivatif itu? Derivatif itu sendiri adalah alat atau tools berupa kontrak keuangan yang nilainya bergantung pada aset acuan, seperti nilai tukar, harga komoditas, saham, atau bahkan suku bunga. Bentuknya ini bisa berupa futures, forward, options, atau swaps. Fungsinya bukan untuk spekulasi ya, tapi sebagai alat manajemen risiko yang digunakan untuk mengantisipasi pergerakan pasar yang tidak pasti. Terus kalau lindung nilai itu sendiri apa? Lindung nilai atau hedging merupakan strategi dalam penerapan derivatif ini yang sangat krusial karena dalam dunia yang sangat terhubung dinamis terkait dengan volatilitas pasar bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari ketegangan geopolitik, inflasi global, hingga bahkan pada satu cuitan dari pemimpin dunia. Tujuan akhirnya adalah menjaga kestabilan arus kas dan memastikan keberlangsungan operasional bisnis. Dan tidak perlu khawatir, penggunaan derivatif ini bukan hanya pada industri keuangan ataupun perusahaan-perusahaan besar dan global, namun derivatif ini dapat digunakan oleh siapapun yang ingin melindungi nilai aset ataupun kewajibannya. Bahkan petani jagung sendiri pun dapat menggunakannya. Derivatif ini kapan digunakan secara proaktif? Tentunya sebelum risiko itu muncul. Instrumennya bisa diperjualbelikan melalui bursa berjangka seperti Chicago Mercantile Exchange atau CME, atau melalui kontrak private di over the counter. Nah, contoh penerapan hedging dalam derivatif itu sendiri, katakanlah perusahaan kita memiliki kontrak ekspor senilai 5 juta dolar United States. Nah, kontrak ini baru akan dibayar dalam jangka waktu 6 bulan lagi. Selama periode tersebut, kita memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah sangat fluktuatif dan kemungkinan melemah. Nah, untuk melindungi nilai transaksi ini, kita bisa menggunakan forward contract untuk menguji kurs hari itu. Dengan begitu, walaupun nilai tukar rupiah melemah dalam 6 bulan ke depan, nilai yang kita terima tetap stabil dan bisa diprediksi. Ini artinya cash flow tetap aman dan rencana investasi dalam suatu bisnis atau perusahaan tidak terganggu. Namun perlu diingat bahwa derivatif ini bukan alat ajaib yang dapat melindungi nilai aset begitu saja, tapi harus digunakan dengan pemahaman dan analisis yang rigid terhadap risiko-risiko tertentu, dan tentunya ada penilaian-penilaian yang lain yang dilakukan secara mendalam dan strategis agar derivatif tersebut tidak menciptakan kerugian yang fatal.